Halo Sobat Barco, ketemu lagi dengan saya, Chef Phoenix Tanker. Kita ada di The Art of Healthy Cooking bersama Barco. Menu yang akan kita buat adalah Curried Coconut Fried Chicken. Ini menunya simple, mudah, bahannya tidak terlalu banyak, dan gampang didapat. Kita buat sekarang. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah ayam kampung, atau bisa juga menggunakan ayam pejantan ya. Di sini berarti dia less fat, dan ini mempunyai rasa gurih yang lebih enak. Kemudian sini ada mint leaf, kemudian daun ketumbar, kemudian kita akan gunakan buttermilk. Fungsinya untuk memberikan rasa juiciness ke dalam ayamnya. Yaitu sini nanti kita akan gabung susu segar dengan cuka ya untuk membuat buttermilknya. Kemudian untuk marinasi daripada daging ayamnya, sini kita ada cabai hijau besar, kemudian bawang putih dan jahe. Setelah kita menggoreng, nanti ada rempah-rempah tambahan lagi yang kita tambahkan, yaitu adalah daun kari atau salam koja. Kemudian kita juga akan tambahkan daun jeruk. Tepung terigu nanti kita akan gunakan untuk memberikan crunchiness ke dalam fried chicken. Nah, tentunya dengan menggunakan minyak lapa Barco yang terbuat dari buah kelapa segar dan juga diproses dan produksi menjadi minyak kelapa yang bagus untuk menggoreng. Yang minyak lapa Barco ini tahan terhadap suhu tinggi, sehingga untuk menggoreng jadi minyak tidak meresap ke dalam makanan. Nah, yang pertama kita buat adalah ini membuat buttermilknya terlebih dahulu. Ya, ini kita campurkan 1 cup susu ya dengan asid. Ini perbandingannya selalu sama, bisa menggunakan cuka saya masukkan. Bisa juga menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon. Mudah buatnya ya, tidak perlu susah mencari buttermilk, kita tinggal buat susu segar dengan cuka. Ini kita sisihkan. Nah, sekarang kita siapkan bahan untuk marinasinya. Nah, di sini kita gunakan cabai hijau besar. Ini kita akan blender ya. Bisa juga diulek kalau mau diulek. Ya, kemudian kita masukkan juga bawang putih. Ya, ini kita bawang putih cincang kasar. Jahe juga sama ya. Gabung semua dengan rempah lainnya seperti daun ketumbar dan daun mint ya. Tapi kita lakukan proses dulu pertama untuk membuatnya lebih lembut ya. Ya, oke. Setelah sedikit agak hancur, kemudian baru kita masukkan rempah daunnya. Ini baunya udah segar, memang ada rasa pedasnya sedikit, tapi ya orang Indonesia kita pasti senang pedas ya. Jadi itu khasnya kita ya. Ya, ini ya sampai seperti ini ya, dengan konsistensi yang paste, tidak terlalu halus, tapi ini buat memarinasi ayamnya. Ini kita masukkan ke ayamnya. Kemudian masuk garam dan sedikit merica putih ya. Ya, rasa pedas sudah kita dapatkan di cabenya ya, jadi tidak perlu terlalu banyak. Proses marinasi ini boleh dilakukan sekitar 30 menit sampai 3 jam ya. Kalau kita mau lebih meresap, lebih dapat flavornya. Tapi untuk misalnya kita mau ida usaha, ini juga bisa dibuat terlebih dahulu. Kemudian nanti baru pada saat mau disajikan baru digoreng ya. Nah, setelah tadi kita memberikan cuka ke dalam susu ya, nanti dia ada agak pecah sedikit ya. Nah, kira-kira diamkan sekitar 5-10 menit sampai dia kerdel sedikit ya, pecah. Itu menandakan bahwa dia sudah siap. Kemudian baru kita bisa masukkan ke dalam ayamnya ya. Ya, sampai dia ketutup aja. Ayam ini tidak mengalami proses kalau kita bikin ayam goreng biasa suka diungkep terlebih dahulu. Nah, kalau ini dia dengan adanya susu dan cuka, itu dia bisa membantu ayam menjadi juicy. Ya, sampai tertutup aja. Kalau kita diamkan 30 menit, bisa di dalam suhu ruangan. Tapi kalau misalnya kita mau buat seperti 3 jam, masukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah 30 menit kita marinasi, kemudian ini sekarang kita ya keluarkan dari marinasi. Ya, sedikit ditiriskan saja, ini supaya mengurangi sedikit untuk cairannya. Ini sudah ngeresep semua ke dalam. Ya, potongan ayam juga ini sebaiknya memang semua agak kecil-kecil ya, supaya dia
matangnya bisa bersamaan. Terus kemudian sini kita siapkan tepung terigu, ya ini serbaguna aja. Nah, dan ini kita akan masukkan nanti, ya kita sedikit di pat dry dengan paper towel, lalu kita masukkan ke tepung ya. Ya. Jadi seperti ini. Pastikan semua bagian tertutup dengan tepung juga ya. Jadi ini akan membuat nanti tekstur crunchiness dari ayamnya. Sekarang kita siapkan minyaknya untuk menggoreng. Nah, setelah kita sudah panaskan minyak, ya ini sekitar 180 sampai 185 derajat Celcius. Ini sekarang kita baru bisa memasukkan ayamnya untuk digoreng. Oke. Nah, ini sudah, ya pastikan kita supaya suhunya teratur, pastikan juga dibulak-balik supaya warnanya bagus. Dan ini perlu diketahui juga ya, untuk jika ada seperti ini, ada bubble atau busa yang keluar dari hasil gorengan, itu normal-normal aja, karena di sini kalau kita ada cairan dan ada minyak, pasti dia akan menghasilkan efek bubble tersebut ya. Makin banyak cairan, makin banyak bubble yang dihasilkan. Jadi kalau dia kering, semestinya ini sudah dalam kondisi yang baik dan normal, tidak ada masalah dengan minyaknya. Ya, nah ini sudah matang. Sekarang kita angkat ya. Kalau mau dicek ya, biasanya kita bisa ngecek untuk ditusuk. Kalau dia mengeluarkan busa atau mengeluarkan cairan clear bening, berarti dia sudah matang. Nah, setelah ini 3/4 matang atau sudah mau matang ya, kemudian kita mulai masukkan ini daun jeruk dan juga daun kari atau salam koja ya. Ini akan memberikan aroma kari yang enak. Jadi ini sudah dapat ya, nih aromanya masuk ke dalam ayamnya. Ini kita angkat dulu. Ya, kita matangkan lagi sedikit buat colornya aja ya. Ini sudah cukup. Oke. Jadi seperti ini. Ya, kita udah. Ini kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siap untuk presentasi ya. Nah, sudah selesai. Ini curry coconut fried chicken kita kali ini. Bisa disajikan dengan nasi putih, dengan selada atau mixed salad, atau bisa juga dimakan begitu saja. Nah, ini bisa jadi peneman kita sembari nonton TV, sama buat menghidangkannya bersama dengan keluarga. Nah, ini harum karinya dapat, juicy dalamnya. Perpaduan rasa yang enak sekali dengan rempah-rempah yang ada. Nah, resep kita akan share, kemudian kalian bisa mencoba di rumah. Nah, jangan lupa tag dan share saya ataupun Barco minyak kelapa, untuk supaya bisa kita lihat siapa yang bisa menghasilkan yang terbaik, dan juga untuk kalian juga bisa jadi ide usaha. Nah, terima kasih sahabat Barco. Sampai jumpa lagi di The Art of Healthy Cooking bersama Barco dan saya di resep-resep berikutnya.